Selamat berjumpa pemirsa. Di bulan keempat setelah diteguhkan sebagai diaken, saya ditunjuk sebagai pelayan firman. Inilah pengalaman pertama sebagai pelayan firman saat menjadi diaken. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasal kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-22. Mari kita siapkan dahulu kitab suci kita buka Kitab Perjanjian Lama dari Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah mendapatkannya, biarkanlah kita suci terbuka dan marilah kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, meskipun hari-hari kami syarat dengan kesibukan, Engkau telah menuntun langkah kami hadir dalam rumah-Mu ini dalam ibadah keluarga. Kami mohon kuduskanlah hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah suara Tuhan sendiri yang menerjemahkan firman yang kami baca. Hingga doa permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Mari kita baca Kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya ayat 18, Bapak Ibu nomor 9, ayat 19, kemudian saya ke-20 dan seterusnya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab, katanya, sesungguhnya aku akan mengirim padamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi gandum bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anginnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah pembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, firman yang telah kita dengar bersama tadi diperuntukkan bagi umat Israel. Sebenarnya siapakah umat Israel? Bangsa Israel. Tuhan begitu peduli terhadap bangsa Israel. Karena menurut kitab Ulangan pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan dan menjadi umat kesayangan. Mari
kita lihat kitab Ulangan pasal 14 ayat 2 menyatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangan dari atas segala bangsa yang di atas bumi. Sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan dan umat kesayangan, apakah bangsa Israel ini merupakan bangsa yang menurut, yang setia? Tidak, ya Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel justru merupakan bangsa yang bisa dikatakan tegar tengkuk, tidak menurut, tidak setia, bahkan sering membuat Tuhan sakit hati, sering membuat mendukakan Tuhan. Pada saat Yoel diutus oleh Tuhan, bangsa Israel ini juga sedang mendukakan Tuhan. Bangsa Israel sedang berbalik dari Tuhan. Berbalik dari Tuhan berarti tidak menghadap Tuhan, ya. Mungkin menghadap ke kiri, mungkin menghadap ke kanan, mungkin mengunjungi Tuhan. Dan pada saat itulah Yoel dipanggil untuk menyerukan kembalinya bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau tadi berbalik dari Tuhan, maka diminta untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena bangsa ini sedang berbalik dari Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberikan peringatan, memberikan hukuman. Hukumannya apa yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel? Kita bisa membaca di Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan Yoel pasal 2 ayat 11. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan hama belalang. Dan hama belalang itu yang didatangkan bukan hanya satu macam, akan tetapi bertingkat-tingkat. Ada 4 macam belalang. Satu macam belalang menghabiskan tanaman saja kita sudah repot. Ini ada 4 macam belalang yang dihadirkan oleh Tuhan, sehingga hijauan akan habis, banyak musnah. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Setelah hijauannya habis, Tuhan mendatangkan bencana kekeringan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu, ya, kalau kita musim kemarau, di tanah air kita musim kemarau, air susah didapat dan kita susah untuk beraktivitas. Buru-buru nyiram tanaman seperti yang dikatakan di Alkitab, karena tanaman sudah kering dan harusnya akan disiram sehingga tumbuh lagi. Karena diberikan bencana kering, maka tidak bisa memanfaatkan air. Kita di dapur juga biasanya susah, ya, kalau tidak ada air, dan berupaya memperdalam pompa air barangkali kalau di tanah air. Dan itu Tuhan datangkan bencana kekeringan. Sudah belalangnya menghabiskan tanaman, tanahnya jadi kering. Datang lagi yang berikutnya, yaitu bencana kebakaran. Hebat sekali saat itu apa yang dinubuatkan oleh Yoel untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mengalami kekurangan makanan. Pasti kekurangan makanan karena tumbuh-tumbuhan sudah habis dilahap oleh belalang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Apakah peringatan tadi menandakan bahwa Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel? Tidak. Karena Yoel mengatakan di pasal 2 ayat 18, Yoel mengatakan bahwa Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Dia belas kasihan terhadap umatnya. Jadi hanya peringatan terhadap bangsa Israel. Selanjutnya Tuhan tetap berbelas kasihan karena Tuhan juga setia terhadap janji yang telah diikat oleh Tuhan dengan leluhur bangsa Israel.
itu diwujudkan oleh Tuhan dengan adanya janji pemulihan. Senang ya sebagai bangsa Israel, sudah salah, sudah berdosa, tapi Tuhan masih memperhatikan loh, masih memberikan pemulihan kembali. Tanah-tanah yang kering, tanah yang sudah tidak subur lagi nantinya akan dipulihkan kembali. Kita bayangkan juga kalau kita suatu saat mendapatkan musibah, katakanlah kita sakit, suatu saat Tuhan memulihkan kesehatan kita bisa beraktivitas kembali, pasti kita akan suka cita ya, karena Tuhan telah mengambil sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin suatu saat ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang lain, kita pasti akan suka cita. Tapi apakah pernah kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, apa sebenarnya Tuhan mau dengan kejadian-kejadian yang pernah kita derita, melalui sakit, melalui kehilangan pekerjaan, dan mungkin masih banyak kejadian-kejadian yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji pemulihan yang dinubuatkan oleh Yoel apa saja ya kira-kira? Tadi kita sudah baca di Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Janjinya yang pertama, Tuhan akan mencukupi kebutuhan pokok bangsa Israel. Sebagai kita semua pasti memerlukan kebutuhan pokok. Apa sih kebutuhan pokok kita? Kebutuhan yang paling bawah, yang paling mendasar bagi kehidupan kita sebagai umat manusia adalah kebutuhan pangan. Berarti bahan pangan sudah musnah karena tanaman hijauan sudah musnah, namun Tuhan berjanji akan mengirimkan kebutuhan pokok bagi bangsa Israel, kebutuhan pangan bagi bangsa Israel. Tidak hanya mengirimkan saja, akan tetapi akan membuat bangsa Israel kenyang dengan makanan yang akan disiapkan oleh Tuhan. Makanan apa saja yang akan disiapkan oleh Tuhan menurut Yoel pasal 2 ayat 19a, yaitu gandum, anggur, dan minyak. Yang bunyinya di pasal 2 ayat 19a, Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Jadi tidak hanya dikirimkan begitu saja, tetapi dibuat kenyang juga, meskipun tanaman sudah musnah dan sudah tidak sulit bertumbuh kembali. Kemudian janji pemulihan yang berikutnya adalah Tuhan akan berperkara dengan bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela bangsa Israel dan tidak akan menyerahkan bangsa Israel kepada musuhnya, sehingga bangsa Israel tidak menjadi celah lagi bagi bangsa-bangsa lain. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Demikianlah Yoel pasal 2 ayat 19b. Janji pemulihan berikutnya adalah terhadap bangsa-bangsa yang datang menyerang bangsa Israel, Tuhan akan menghalau, mengusirnya hingga musnah, sehingga mengeluarkan bau busuk dan angin. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan anginnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu
dan peternakan. Tanah yang sudah tandus, sudah kering akan menjadi subur kembali, pohon-pohon bertumbuhan kembali dan menghasilkan buahnya. Kemudian rumput akan menghijau yang memungkinkan binatang akan merumput dan berkembang biak kembali. Demikianlah kesedihan akan berganti menjadi sukacita dan sorak-sorai bagi bangsa Israel dengan adanya pemulihan dari Tuhan. Kapan pemulihan itu akan terjadi ya? Pemulihan itu baru akan terjadi jika bangsa Israel bertobat. Apakah bangsa Israel merespon untuk bertobat? Adalah seorang yang bernama Yoel, anak Petuel, seorang utusan Allah yang merespon seruan Tuhan agar bangsa Israel segera berbalik. Yoel mengumpulkan dan menghimpun bangsa Israel, baik tua, muda, anak-anak, sampai dengan anak-anak yang masih menyusui, dan juga para imam maupun pelayan Tuhan untuk berpuasa dan berkumpul serta menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata, di mana Allah mereka?" Semua itu dilakukan oleh bangsa Israel sebagai tanda keseriusan bangsa Israel untuk bertobat seperti yang dikehendaki Tuhan, dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Kita ini, saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, juga umat pilihan Tuhan, bukan? Kita ini dipilih Tuhan bukan karena kita baik, karena kita layak di hadapan Tuhan, tetapi kita dipilih Tuhan karena kasih karunia Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh Yohanes pasal 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukankah kita beruntung? Karena Tuhan telah memilih kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu mari kita belajar dari bangsa Israel yang juga dipilih oleh Tuhan. Namun juga pada saat bangsa Israel berbalik daripada Tuhan, tidak taat terhadap Tuhan, maka bangsa Israel akan mendapatkan hukuman. Pemulihan yang disediakan oleh Tuhan bagi umat pilihan Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahannya, bertobat. Tobat artinya di dalam KKBI adalah jerah, tidak akan berbuat kesalahan yang sama, kapok, kalau bahasa Jawanya kapok, yang nggak akan berbuat lagi kesalahan yang sama. Tapi bukan tobat ya, seperti yang kita sering dengar, tobat umat lagi, tobat umat lagi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat pilihan Tuhan mohon untuk diberikan kepekaan untuk mengetahui dosa dan kesalahan kita, sehingga kita segera bisa memohon ampun dan bertobat. Mungkin suatu saat kita melakukan kesalahan dan ada teman atau sahabat kita mengingatkan kita jangan langsung marah ya. Biasanya kita kalau diingatkan oleh teman atau sahabat kita atau yang di sekitar kita, kamu tuh salah, bukan menerima dengan lapang dada, tapi kita mesti marah-marah terlebih dahulu. Aku nggak ini dan sebagainya. Namun marilah kita coba peka terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Coba renungkan dahulu apa yang sudah diingatkan oleh kawan
oleh siapapun. Seperti halnya bangsa Israel waktu diingatkan oleh Tuhan dan Yoel membawa bangsa Israel menghimpun untuk bertobat, bangsa Israel juga bertobat. Lalu berikutnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus inilah yang akan menuntun langkah hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bersukacitalah saudara-saudari sekalian, ibu bapak sekalian, karena Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Demikianlah pemirsa khotbah pertama saya saat menjadi diaken di gereja GPIB Jemaat Pasar Minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa.